Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurina dengan NIM 2201051. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang mana telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6, yaitu akan membahas tentang materi muskuloskeletal, yang mana pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian dari muskuloskeletal. Yang kedua itu tentang otot atau muskulus. Yang ketiga itu pembahasan tentang rangka atau skeletal. Yang keempat itu ada tulang. Yang kelima itu ada tulang rawan. Dan yang terakhir itu ada sendi. Baiklah, yang pertama itu ada tentang pengertian dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah osteologi. Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh atau rangka dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Adapun sistem muskuloskeletal ini terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, tulang, sendi, tendon, serta tulang rawan. Karena sistem muskuloskeletal itu merupakan sistem dari gerak tubuh, maka sistem ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan. Baiklah, selanjutnya ada otot atau muskulus. Nah, otot merupakan bagian tubuh yang mempunyai kemampuan untuk mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga tubuh dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, otot juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai pergerakan, kemudian sebagai penopang tubuh, dan yang terakhir sebagai produksi panas. Nah, otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi. Otot akan memendek apabila sedang berkontraksi dan dapat memanjang apabila sedang berelaksasi. Nah, kontraksi otot itu terjadi apabila otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot itu terjadi apabila otot sedang beristirahat. Nah, jenis-jenis otot itu terbagi menjadi 3. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ketiga otot ini dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri letak, bentuk sel, kontrol saraf, reaksi, dan sifat kerjanya. Berdasarkan letak, otot lurik terletak pada tulang rangka, sedangkan otot polos itu terletak pada dinding usus dan pembuluh darah, dan otot jantung itu terletak pada dinding jantung. Nah, berdasarkan bentuk selnya, otot lurik itu memiliki sel bulat memanjang, di mana ada banyak inti terletak di tepi. Sedangkan otot polos itu ujung selnya meruncing dan intinya hanya berjumlah 1, terletak di tengah. Sedangkan pada otot jantung itu berbentuk bulat memanjang dengan ujung bercabang, di mana ada banyak inti sel yang terletak di tengah. Selanjutnya berdasarkan kontrol sarafnya. Nah, otot lurik itu dikontrol oleh otot sadar, yaitu berkontraksinya itu dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan otot polos itu otot tak sadar, di mana kontraksinya tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar, dan otot jantung itu merupakan otot tak sadar. Nah, berdasarkan reaksinya, otot lurik itu bereaksi lebih cepat dibandingkan otot polos dan otot jantung, di mana otot jantung dan otot polos ini memiliki reaksi yang lebih lambat. Sedangkan berdasarkan sifat kerjanya, otot lurik itu merupakan otot yang kerjanya itu cepat lelah, sedangkan otot polos dan otot jantung itu sifat kerjanya itu tidak cepat lelah.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka atau skeletal. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Adapun fungsi dari rangka, yang pertama sebagai penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan, lunak, dan organ. Yang kedua, penyimpanan mineral, yaitu tempat penyimpanan kalsium dan fosfat dan lipid atau yellow marrow yang diproduksi oleh sel darah atau red marrow. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung, yaitu membentuk rongga untuk melindungi organ yang halus dan lunak. Dan yang keempat sebagai penggerak, di mana rangka dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Kita akan membahas mengenai tulang. Tulang merupakan jaringan hidup yang strukturnya dapat berubah apabila mendapat tekanan. Seperti jaringan ikat lain, tulang terdiri dari sel-sel, serabut-serabut, dan matriks. Tulang memiliki sifat yang keras. Hal ini dikarenakan matriks ekstraselulernya mengalami klasifikasi yang mempunyai derajat elastisitas tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya serabut-serabut organik. Tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompakta dan tulang spongiosa. Perbedaan keduanya terletak pada kepadatan dan luas ruang yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi tulang, ada 5, yaitu ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Selanjutnya ada histologi tulang. Tulang dewasa yang sedang berkembang mempunyai 4 jenis sel, yaitu sel osteoprogenitor, yang kedua yaitu osteoblast, yang ketiga osteosit, dan keempat yaitu osteoklas. Sel osteoprogenitor ini merupakan sel induk pluripoten yang berasal dari jaringan ikat mesekin. Sel-sel ini terletak di lapisan dalam jaringan ikat periosteum. Fungsi utama periosteum dan endosteum adalah nutrisi tulang dan memberikan suplai bagi osteoblast untuk pertumbuhan, remodeling, dan perbaikan tulang. Osteoblast berada di permukaan tulang. Fungsi osteoblast adalah mensintesis, mengekresi, dan mengendapkan osteoroid atau osteoideum atau komponen organik matriks tulang baru. Selanjutnya yaitu osteosit. Osteosit merupakan bentuk matang dari osteoblast dan sel utama tulang. Sel ini juga lebih kecil dibanding osteoblast. Selanjutnya yaitu ada osteoklas. Osteoklas adalah sel tulang yang berperan dalam pemecahan jaringan tulang, sedangkan osteoblast adalah sel tulang yang berperan dalam pembentukan tulang. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Melisa Ramona. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang pertumbuhan dan perkembangan tulang. Yang pertama itu ossifikasi tulang. Proses penulangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras. Proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu ossifikasi intramembranosa dan ossifikasi endokondral. Ossifikasi intramembranosa disebut juga penulangan langsung atau ossifikasi primar. Proses ini terjadi pada tulang pipih, misalnya tulang tengkorak. Yang kedua ada suplai darah dan persyarafan. Pada manusia, khususnya pada sumsum tulang belakang, merupakan penghubung antara otak dan tubuh. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 saraf yang dinamakan dengan saraf spinal. Baiklah, selanjutnya ada tulang rawan. Tulang rawan atau L cartilago atau disebut juga dengan tulang muda merupakan jaringan ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak sekuat tulang. Dalam kehidupan pasca lahir sesudah tidak tumbuh lagi. Jaringan ini hanya ditemukan pada dua tempat. Tempat pertama yaitu sejumlah bangunan tulang rawan ekstraskeletal terdapat dalam tubuh. Sebagai contoh ialah cincin-cincin tulang rawan berbentuk tapak kuda pada dinding trakea. Peranan cincin ini ialah mencegah dinding trakea yang sebenarnya hanya terdiri atas jaringan ikat biasa agar tidak kolaps saat udara dihirup masuk ke paru-paru.
Tempat kedua tertinggalnya tulang rawan seumur hidup ialah pada persendian. Pada sendi yang bergerak bebas, ujung-ujung tulang dibalut tulang rawan. Dalam hal ini, tulang rawan itu disebut dengan tulang rawan sendi. Dan unsur intersalnya yang dikenal sebagai matriks, membentuk permukaan pelincir yang licin pada ujung sendi tulang. Baiklah, saya Nurfaida akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai pertumbuhan tulang rawan. Terdapat dua mekanisme pada pertumbuhan tulang rawan ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan interstisial. Pertumbuhan interstisial adalah proses pertumbuhan yang terjadi melalui penambahan sel-sel baru di dalam jaringan yang sudah ada. Selama pertumbuhan interstisial, sel-sel jaringan yang ada mengalami mitosis dan membelah menjadi dua sel anak, sehingga terjadi peningkatan jumlah sel. Pada jaringan tulang, pertumbuhan interstisial terjadi pada lempeng epifisis yang terdapat di ujung tulang panjang pada anak-anak dan remaja. Sel-sel tulang rawan di lempeng epifisis membelah dan berdiferensiasis menjadi sel-sel tulang, sehingga terjadi peningkatan panjang tulang. Yang kedua yaitu pertumbuhan aposisional. Pertumbuhan aposisional adalah proses pertumbuhan yang melibatkan penambahan sel-sel baru pada permukaan jaringan. Pada jaringan tulang, pertumbuhan aposisional terjadi pada permukaan luar tulang. Sel induk yang ada di periosteum berdiferensiasi menjadi osteoblas yang menghasilkan jaringan tulang baru, sehingga meningkatkan ketebalan tulang. Di kulit, pertumbuhan aposisional terjadi pada lapisan basal, tempat sel induk berdiferensiasi menjadi kerationosit sehingga terjadi pembentukan lapisan kulit baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tulang rawan, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, tulang rawan hialin. Terpendam dalam matriks intrasel, tulang rawan hialin ini mempunyai sel-sel yang dikenal sebagai kondrosit. Pada tempat akan dibentuk tulang rawan dalam embrio, sel-sel mesenkim memadat dan berdiferensiasi menjadi sel kondoblas yang kemudian mulai menghasilkan unsur makromolekul matriks tulang rawan. Yang kedua itu ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini merupakan bentuk tulang rawan yang sangat kenyal yang khusus diperuntukkan menahan akibat pembengkokan. Jenis tulang rawan ini menyokong telinga, luar dan epiglotis. Jenis tulang rawan ini tetap memiliki perikondrium sampai dewasa. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Fibrokartilago ini dengan mudah dipelajari pada tempat tertanamnya tendo pada tulang rawan. Fibrokartilago ini bersifat avaskular dan semasa dewasa tidak memiliki perikondrium. Selain terdapat pada insersi tendo, fibrokartilago terdapat di simfisis pubis dan diskus intervertebrata. Kemudian selanjutnya ada sendi. Sendi ini adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang sehingga berperan penting untuk tubuh. Fungsi dari sendi ini adalah menghubungkan tulang, memberi struktur, serta membantu otot menggerakkan tulang. Ilmu yang mempelajari tentang persendian adalah artologi. Adapun jenis-jenis sendi antara lain yang pertama itu ada 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada fibrosa, hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua itu ada kartilago atau tulang rawan dengan tulang rawan, ruang antar sendinya berikatan. Yang ketiga itu ada sinovial atau sinovial joint, di mana sinovial joint ini ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Berdasarkan sifat geraknya, ada 3 macam sendi, yaitu sinartrosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, ampiartrosis atau sendi kaku. Ini adalah sendi yang masih dapat digerak
meski geraknya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Diartrosis atau sendi gerak merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah geraknya ada beberapa macam sendi, yaitu clamp atau sendi geser. Sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Ada pivot, sendi putar, sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Ada hang, sendi engsel. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Pivot atau sendi putar, sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Condylus atau sendi gulung, hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Selanjutnya ada saddle atau sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Sekian presentasi dari kami tentang materi muskuloskeletal. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.